Yang di Solo juga dijual semua. Ingin hidup sama keluarga. Cuman memang sekarang keadaan yang nggak bisa. Kadang-kadang saya pulang, capek aku ya. Capek apa? Capek pikiran. Aku alhamdulillah nggak pernah capek tenaga, tapi capek pikiran. Lebih mudah menepis isu miring daripada berterus terang tentang kesulitan hidup. Inilah ironi di balik belitan derita komedian Triretno Paryudati atau yang kita kenal dengan nama Nunung. Sekian lama tersisih dari panggung hiburan, realita hidup Nunung kian berada di titik nadir. Raga dibelenggu sakit, tabungan pun ikut raib, dan harta benda hasil jeripaya selama puluhan tahun satu persatu sirna. Sungguh hidup yang amat pahit. Saking begitu pahit, Nunung nyaris tak bisa berkata-kata. Hanya lewat derai tangis, getirnya hidup begitu terasa menusuk kalbu. Sebetulnya kalau jual-jual aset itu udah lama ya, udah lama banget. Karena ya memang dipertanyakannya sekarang ya aku jawab sekarang. Ya pada saat dulu aku lagi rehab, terus bebarengan COVID, itu kan benar-benar nggak ada apa-apa ya. Memang aku jual aset-aset itu sebetulnya ada alasannya. Rumah dijual, terus kos-kosan itu ada berapa pintu ya, banyak, ada 2 kos-kosan yang berapa pintu. Nestapa Nunung di usia 61 tahun begitu menohok. Dulu bermandikan popularitas, punya banyak aset serta dipanggil juragan kos, kini justru hidup merana di kos-kosan. Raga dibelenggu sakit, tanggungan hidup kian mencekik, mau tak mau Nunung dan suami bertahan di kos-kos kecil dan sempit. Saya memang kos dulu, setelah yang saya nggak ada rumah, saya kos. Nah, terus mereka pada kaget gitu, masa mami kos? Loh, terus sebetulnya kenapa sih kos? Sampai ya mungkin mereka, kok mami sampai kos gitu ya. Ya memang saya di Jakarta kos gitu. Udah kita ngekos, kalau kita kontrak, nanti kita pasti beli perabotan-perabotan lagi, repot lagi pindah-pindahnya nanti. Pikiran bukan gitu kan. Udah kalau ngekos kan kita tinggal masuk orang tok sama bawa baju aja. Udah nggak bawa apa-apa. Nyaris tidak ada satupun harta benda lagi yang bisa dijual Nunung. Satu-satunya rumah yang menjadi sandaran hidupnya sudah dilimpahkan kepada anak dan cucu. Sudah kalau sekarang itu mau dijual aset-aset apa? Udah nggak punya aset apa-apa ya, ada sih rumah. Tapi kan nggak mungkin saya jual. Di Solo kan ada anak-anak, ada keluarga yang dia harus punya tempat tinggal gitu. Malang nian nasib Nunung. Langitnya bertambah kelam, pun derita yang ditanggung tak kunjung habis. Proses pengobatan terus berjalan. Sementara biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Tiap bulan rutin itu ada beberapa pengobatan, psikiater, yaitu masih udah berjalan berapa tahun, 10 tahunan lebih itu psikolog, psikiater itu masih aktif setiap bulan ya. Terus darah, gula darah itu tiap bulan harus sambil darah, sewaktu puasa itu harus rutin. Terus asam lambung, itu kan asam lambung kan udah yang GERD, yang pernah ngeluarin darah ya batuk darah gitu, itu dari GERD-nya. Sungguh teramat pahit hidup Nunung. Semua getir hidup ditelan seorang diri tanpa ada yang tahu. Untung saja masih ada orang-orang baik di luar sana yang tiada henti mengulurkan pertolongan. Raffi Ahmad misalnya, dialah yang membantu pengobatan Nunung sekaligus membangun warung makan sederhana untuk sang komedian senior itu mencari rezeki tambahan. Raffi, oh iya, Raffi banyak membantu saya pada saat saya sakit. Orang yang paling pertama kali, terus pada saat saya bikin warung itu juga sebetulnya idenya si Raffi gitu.